Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Selama lebih dari 2 dekade, mereka memimpin dengan tangan besi, teman-teman. Memata-matai rakyat, memiskinkan negara, dan menciptakan rezim ketakutan. Tapi, semua berubah dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Di tengah revolusi rakyat yang membara, Nicolae dan juga istrinya Elena Ceausescu dihakimi, teman-teman. Lalu dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dalam 1 hari yang mengejutkan dunia. Yang lebih gilanya lagi, semuanya disiarkan di televisi nasional. Mau tahu kisah lengkapnya? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana. Yuk guys, kita bahas. Latar belakang. Kalian tahu nggak, kado Natal paling aneh sekaligus paling ditunggu-tunggu sepanjang sejarah Rumania itu apa? Bukan diskon besar-besaran ataupun libur panjang ya, tapi eksekusi mati diktator mereka, yaitu Nicolae Ceausescu dan juga istrinya yaitu Elena pada hari Natal di tahun 1989. Gimana ceritanya tapi tuh, seorang pemimpin bisa berakhir tragis seperti ini di hari raya ya? Jadi begini teman-teman, sebelum digulingkan, Nicolae Ceausescu ini berkuasa di Rumania dengan tangan besi. Dia aja bahkan punya gelar yang serem banget tuh, yaitu Conducator alias sang pemimpin. Tapi bintang utamanya tuh justru adalah istrinya. Elena ini soalnya punya delusi tingkat dewa, dimana bahkan ngasih gelar buat dirinya sendiri, yaitu sebagai ibu terbaik bangsa dan juga ilmuwan hebat yang terkenal di dunia. Dan mau tau nggak plot twistnya itu apa? Semua gelar dan juga ijazah ilmiahnya itu palsu. Dia bahkan tidak lulus SMA dengan benar, teman-teman. Tapi lagi-lagi, di Rumania saat itu nggak ada yang berani protes. Media dikontrol ketat banget sehingga semua orang terpaksa manggil dia sebagai ilmuwan hebat. Nah, cerita kehancuran mereka tuh dimulai beberapa hari sebelum Natal ya. Pada tahun 1989, saat itu ceritanya lagi musim gulingin rezim komunis di Eropa Timur. Tembok Berlin yang legendaris aja sudah rubuh, teman-teman. Negara-negara tetangga Rumania pun satu persatu berhasil bebas dari cengkraman komunisme. Tapi si Ceausescu ini pede abis deh. Dia pikir kekuasaan yang sudah berjalan sejak 1965 itu abadi, teman-teman. Sehingga dia dengan begitu yakinnya kalau polisi rahasia yang super kejam bisa menangani semua masalah. Nah, dengan kepercayaan diri setinggi langit ini, dia kemudian naiklah tuh ke balkon istana untuk berpidato di depan puluhan ribu rakyatnya. Dia pikir rakyat itu bakal tepuk tangan dan muji-muji dia seperti biasanya. Namun saat dia tuh mulai pidatonya dengan gaya lama yang khas, di mana penuh dengan ancaman, paranoia, dan menyalahkan musuh negara, dirinya tuh nggak sadar, teman-teman, kalau di bawahnya tuh semua tuh rakyatnya sudah pada muak. Dan pidato inilah yang bakal jadi pemicu dari akhir hidupnya. Bayangin aja guys, sudah 24 tahun rakyat itu dipaksa mendengarkan omong kosong yang sama. Mereka juga sudah tahu dari berita-berita selundupan kalau negara-negara tetangga mereka sudah berhasil gulingin rezim komunis. Lalu setelah sekitar 9 menit pidato yang ngebosenin, tiba-tiba dari tengah kerumunan massa ada yang mulai nyorakin. Awalnya sih pelan, tapi terus menjalar seperti api, teman-teman. Tepuk tangan paksaan pun juga berubah menjadi teriakan. Turunkan Ceausescu, ganyang rezim. Turunkan Ceausescu, ganyang rezim. Muka dia yang tadinya sombong tuh langsung pucat sepucat-pucatnya guys. Dia jelas shock berat lah. Di siaran televisi nasional, kelihatan banget tuh kalau dirinya ini bingung dan gak percaya sama apa yang dia lihat serta dengar. Dia coba nenangin massa juga, tapi semua sudah terlambat. Massa mulai bergerak maju makin dekat ke gedung istana. Nah, karena panik, Ceausescu dan juga istrinya pun langsung lari kabur lewat atap gedung dengan naik sebuah helikopter. Sambil kabur di udara seperti ini, dirinya masih sibuk tuh nelpon jenderal-jenderalnya dengan nyuruh militer untuk nembakin rakyat dan ngambil alih situasinya. Di sini dia pikir dia itu masih punya kuasa, teman-teman. Tapi nyatanya tidak ada yang nurut. Para perwira dan juga tentara yang ngelihat rakyat sudah bersatu dan juga ngamuk, milih buat minggir atau bahkan ikutan gabung sama para demonstran. Sedangkan si sang pemimpin yang tadinya maha kuasa ini sekarang jadi buronan di negaranya sendiri. Tidak ada tentara yang melindungi, tidak ada polisi rahasia yang ditakuti, dan tidak ada lagi tempat untuk lari. Dan kalau udah satu negara benci kayak begini guys, mau lari kemana coba tuh kira-kira? Pelarian mereka pun tidak berlangsung lama ya. Di saat mereka mendarat di kota kecil, tentara-tentara yang sudah ganti haluan dukung rakyat tuh langsung menangkap mereka seketika itu
juga. 2,5 hari setelah pidato terakhirnya yang gagal total, Ceausescu dan juga istrinya akhirnya disidang. Tapi jangan bayangin kalau ini tuh kayak pengadilan yang adil seperti di film-film ya. Ini lebih mirip kayak drama pengadilan teman-teman, untuk formalitas saja. Durasinya gimana? Cuma 1 jam guys. Padahal dia sudah berkuasa 24 tahun. Pengacaranya gimana? Bukan yang ngebela, malah ikut-ikutan nyerang dan juga nyudutin dia. Dan setiap kali dia coba ngomong, langsung diteriakin sama semua orang yang ada di ruangan. Semua orang pokoknya guys udah tahu tuh kalau hasilnya bakal kayak gimana. Dan gak pakai lama nih, vonis pun dijatuhkan, yaitu hukuman mati seketika itu juga. 15 menit kemudian, pasangan diktator itu sudah digiring ke tembok di halaman belakang, diikat dan bahkan tanpa ditutup matanya. Kemudian, 3 tentara maju dan juga langsung memberondong mereka dengan senapan sampai pelurunya habis total. Habis total guys, seriusan. Namun kira-kira kalian penasaran gak sih, kenapa rakyat Rumania sedendam itu ya? Kedengarannya brutal banget kan soalnya? Tapi teman-teman harus tahu nih, selama 24 tahun tadi guys, Ceausescu ini memerintah lewat satu senjata utama, yaitu ketakutan. Dia punya polisi rahasia yang super kejam bernama Securitate, dan jaringan ini gila banget teman-teman. Bayangin, di negara dengan 23 juta penduduk, hampir 500.000 orang kerja menjadi informan polisi rahasia. Tiap telepon di negara itu disadap semua. Hampir setiap rumah dan juga apartemen di kota juga dipasangin alat penyadap. Namun, jangan kalian pikir kalau polisi rahasia ini cuma modal nyadap telepon doang ya. Salah besar soalnya teman-teman. Senjata paling ampuh mereka adalah tetangga, teman, dan bahkan keluarga kalian sendiri. Suami bisa ngelaporin istri, anak ngelaporin orang tua, pokoknya itu biasa banget teman-teman. Dan kalau ketahuan bohong sama mereka, tahu nggak apa? Siap-siap deh, bakal dikirim ke salah satu sistem penjara paling brutal yang ada di planet ini. Si diktator bermuka dua. Anehnya, di panggung dunia, Ceausescu ini jago banget acting menjadi pemimpin baik yang independen. Dia bahkan beberapa kali diundang tuh ke Gedung Putih dan ketemu sama presiden-presiden Amerika. Seperti contohnya kayak Richard Nixon lah salah satunya. Nah, di sini kalian mungkin mikir kalau Amerika tuh nggak tahu kelakuan aslinya di Rumania. Ya jelas tahu lah teman-teman. Tapi tahu nggak kenapa mereka tetap temenan sama dia? Karena Ceausescu ini pinter ngejauhin negaranya dari Uni Soviet, yaitu musuh bebuyutan Amerika saat itu. Sehingga dia dijadiin lah tuh sebagai pion dalam perang dingin ya. Nah, sambil acting jadi pemimpin terhormat, di belakang layar Ceausescu dan juga security nya itu ngejalanin kerajaan kriminal teman-teman untuk memperkaya diri mereka. Sementara rakyatnya tuh banyak yang miskin, dia dan istrinya tahu nggak malah sibuk ngapain? Pertama, dia tuh jualan senjata ilegal ke Timur Tengah. Kedua, distribusi narkoba ke Eropa Timur. Dan yang ketiga, nyelundupin rokok dan juga mata uang asing. Semua keuntungan dari bisnis yang haram ini guys, masuk semuanya ke rekening pribadi Ceausescu dan juga si Elena tadi. Jadi kebayangkan kenapa rakyat itu bisa semarah itu? Pemimpin mereka tuh bukan cuma diktator kejam, tapi juga munafik dan korup sampai ke tulang-tulangnya guys. Kegilaan. Namun perlu diingat ya, dia bukan cuma jualan senjata dan juga narkoba. Produk jualan dia yang paling gila nih guys dan juga paling gak punya hati adalah manusia. Dia ngejual warganya sendiri teman-teman. Di Rumania ada banyak warga keturunan Yahudi dan juga Jerman, dan Ceausescu ini ngelihat mereka bukan sebagai warga negara, tapi sebagai aset. Nah, dengan liciknya dia bikin kesepakatan lah tuh sama negara lain. Warga Yahudi dijual ke Israel, sedangkan warga Jerman dijual ke Jerman Barat. Israel dan juga Jerman Barat yang pengen nyelamatin warganya pun terpaksa harus bayar uang tebusan miliaran dolar kepada Ceausescu ini. Ini literally bisnis sandra tingkat negara kan? Terus duit triliunan dari jualan senjata, narkoba, dan juga jual manusia ini dipakainya buat apa? Duitnya dipakai tuh teman-teman untuk ngebangun istana pribadi paling besar yang ada di dunia. Saking gedenya, istana ini sering disebut sebagai salah satu istana paling jelek yang ada di dunia. Semuanya dilapisi sama emas asli, marmer paling mahal pun diimpor langsung dari Italia, dan biaya pembuatannya kalau dihitung sekarang bisa mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, sementara Ceausescu so-soan tampil sederhana, istrinya si Elena si ilmuwan halu tadi hidupnya super mewah. Koleksi sepatunya aja tuh guys, hampir 1000 pasang, dan belum lagi ratusan baju bulu serta perhiasan paling mahal di dunia pun dia punya. Ya intinya saat mereka foya-foya, rakyat Rumania menderita total.
Dan yang paling tragis menurut gue adalah nasib anak-anak di panti asuhan Rumania. Soalnya setelah rezim ini jatuh, dunia dibuat shock banget tuh ngelihat kondisi panti asuhan di sana. Anak-anaknya kurus kering, lusuh, ya pokoknya itu kayak korban camp konsentrasi gitulah. Bahkan banyak teman-teman yang kurang gizi parah sampai otaknya tuh rusak permanen. Seriusan guys, anak umur 13 tahun kayak begini tapi perkembangan mentalnya kayak anak 7 tahun loh. Mereka ada di sana karena orang tuanya tuh dianggap musuh negara atau saking miskinnya ya sampai nggak bisa ngasih makan. Lalu perlu teman-teman tahu juga, beberapa hari sebelum pidatonya yang gagal total itu, kemarahan rakyat sebenarnya mencapai puncaknya di kota Timisoara. Warga-warga pada protes karena seorang pendeta yang berani mengkritik rezim tuh mau ditangkap teman-teman. Nah, protes damai itu dibaleslah dengan brutal banget. Lebih dari 100 orang ditembak mati juga guys di jalanan. Dan 3 hari setelah pembantaian inilah si kondukator itu dengan pedenya naik ke balkon buat pidato terakhirnya, di mana dia tuh nggak sadar kalau kesabaran rakyatnya tuh sudah pada habis semua. Dan inilah akhir dari kisah diktator kejam yang dibangun di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.